Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Articles, kata sandang. Ada beberapa articles yang kita pelajari, yaitu a, an, the. We use a or an for indefinite singular nouns. Kita menggunakan a atau an untuk kata benda tunggal. A atau an mempunyai arti yang sama, yaitu sebuah, seorang, atau seekor. Artinya dia menandakan satu. Namun perlu kita ketahui perbedaan penggunaan antara a dan an. We put a before nouns which begins with consonant sounds. Kita menaruh a sebelum kata benda yang dimulai dengan huruf konsonan. Huruf konsonan itu selain a, i, u, e, o, selain itu disebut huruf konsonan. Misal book, huruf awalnya adalah b, ya kan? Book, penyebutannya adalah b, book. Berarti b itu adalah huruf konsonan karena selain a, i, u, e, o. Ketika huruf awalnya huruf konsonan, maka dia harus menggunakan e. Jadinya a book, artinya adalah sebuah buku. Contoh lain, cat. Cat dimulai huruf c, penyebutannya k, cat, maka itu adalah huruf konsonan, dia harus menggunakan e. A cat, artinya seekor kucing. Berikutnya lagi, student, siswa. Diawali dengan huruf S adalah huruf konsonan, maka dia harus menggunakan e. A student artinya adalah seorang siswa. Sebuah, seekor, dan seorang tadi menyatakan satu dan bisa dipahami. Berikutnya, an. We put an before nouns which begin with vocal sounds. I, U, I, O, atau A, I, U, E, O. Itu ada huruf vokal. Nah, ketika sebuah kata yang huruf depannya pengucapannya adalah huruf vokal, maka harus menggunakan an. Sebagai contoh, semut, ant. Dari kata semut, huruf awalnya adalah a, maka tidak boleh a ant, seekor semut. Harusnya adalah an ant, seekor semut. Misalkan lagi, umbrella, payung. Sebuah payung berarti an umbrella karena diawali huruf vokal. Namun bagaimana dengan university? Pada kata university itu awal hurufnya adalah u, namun dibaca u, university. Ketika dibaca u, itu yang keluar adalah suara y, university, ya kan? Jadi apakah dia menggunakan e atau an? Karena pengucapannya, ingat, bukan hanya tulisan, namun pengucapannya adalah huruf konsonan, maka e. Namun ketika pengucapannya adalah huruf vokal, maka dia menggunakan an. Pada kata university, pengucapan yang keluar adalah huruf y, u, maka dia harus menggunakan e karena y adalah huruf konsonan. University menggunakan a university. Sama halnya dengan universal. Dan ada lagi kata hour, artinya adalah jam. Tulisannya pakai h, hour, tapi dibaca hour, maka dia harus menggunakan an hour. Seperti itu perbedaan antara e dan an, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian adalah artikel the. We use the for definite noun. Kita menggunakan the untuk kata benda spesifik yang sudah jelas dan pasti. Kata benda ini biasanya sudah disebutkan sebelumnya sehingga pembicara dan pendengar sudah paham benda mana yang dimaksud. Kata the ini bisa dipakai untuk singular nouns, kata benda tunggal, dan plural nouns dan kata benda jamak. Sebagai contoh, city, kota, the city. Itu untuk tunggal artinya satu,
The cities pakai S artinya lebih dari satu kota-kota kan. The cities tadi kota-kota. The child anak. The children anak-anak. The apple apel itu satu kan. Kalau the apples apelnya banyak karena ada S. Biasanya pada kata benda untuk menjamakkan atau plural biasanya adalah nambah kata S pada kata benda tersebut. Namun juga ada yang selain itu. Sebagai contoh tadi kan children. Ada lagi nanti foot, kaki kan. Satu kaki foot, lebih dari satu feet. Ada lagi gigi, tooth. Satu gigi tooth, a tooth. Dua gigi dan seterusnya, teeth, some teeth. Berikutnya kita akan mempelajari tentang countable and uncountable noun. Countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Terbagi menjadi dua, singular, kata benda tunggal, dan plural, kata benda jamak. Pada umumnya, singular atau kata benda tunggal ini biasanya jumlahnya hanya satu. Sebagai contoh, candy, permen. Artinya permennya cuma satu. Sedangkan bentuk plural atau bentuk jamak dari candy adalah candies. Perlu kita ketahui, pada umumnya plural nouns dibentuk dari singular nouns dengan cara menambahkan huruf s, es, atau ies. Dan ada juga yang selain itu. Berikutnya, leaf, daun. Bentuk jamaknya atau pluralnya adalah leaves. Bread, pluralnya tetap bread. Berarti ada pengecualian. Ada yang tetap saja, ada yang berubah. Ini adalah roti. Mouse, tikus. Bentuk jamaknya mice. Scissors, gunting. Bentuk jamaknya tetap scissors. Mathematics, matematika. Pluralnya atau bentuk jamaknya tetap mathematics. Deer, rusa. Jamaknya tetap deer, rusa. Person, orang. Bentuk jamaknya people, orang-orang. Bukan persons, tambah s, bukan persons. Salah. Jadi yang bentuk benarnya adalah people. Berikutnya adalah song, lagu. Bentuk jamaknya adalah songs, lagu-lagu. Tomato, tomat. Bentuk jamaknya tomatoes, tomat. Berikutnya adalah uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Contoh-contoh kata benda yang tidak bisa dihitung: water, air tidak bisa dihitung kan? Tidak bisa kita menghitung air tetes demi tetes. Berikutnya blood, darah. Money, uang dianggapnya tidak bisa dihitung. Flour, tepung. Ini hampir sama dengan kembang, flower. Penyebutannya hampir sama. Oil, minyak. Sugar, gula, juga dianggap tidak bisa dihitung. Scenery, pemandangan. Time, waktu. Strength, kekuatan. Effort, upaya. Itu tadi adalah benda-benda yang tidak bisa dihitung dalam bahasa Inggris. Penggunaan kata atau en pada countable noun adalah untuk singular atau tunggal tadi, karena tadi kan satu, seekor, sebuah atau seorang yang menandakan satu. Jadi dia hanya diletakkan pada singular nouns atau kata benda tunggal. Contoh dalam kalimat ya. Do you need an umbrella? Apakah kamu perlu sebuah payung? Nah, ingat sekali lagi, dan en hanya untuk singular nouns atau kata benda tunggal. Sedangkan untuk plural nouns adalah dia biasanya menggunakan some. Kita belajar some saja dulu. Contoh, there are some eggs. Juga harus kita perhatikan ketika dia memakai singular nouns, kata benda tunggal, to be yang digunakan adalah is. Sedangkan untuk plural nouns, to be yang digunakan adalah are. Tadi contohnya adalah
That is a good suggestion. Itu adalah sebuah saran yang baik. Dan there are some eggs. Ada beberapa telur. Pada kata benda tidak bisa dihitung atau uncountable noun, biasanya tidak menggunakan a atau an, namun biasanya menggunakan the, some, any, much, this, atau his. Sebagai contoh, his blood, some water. Tidak ada a water, namun juga ada menggunakan a atau an. Sebagai contoh, paper, kertas. I bought a paper. Saya membawa sebuah kertas. Itu untuk kertas yang tunggal. Kalau yang jamaknya, I bought some paper. Saya membawa beberapa kertas, tapi tidak pakai s karena paper tadi dianggapnya uncountable. Nah, itu tadi penjelasan mengenai articles, countable dan uncountable noun. Semoga bisa dipahami. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas kembali. Cukup sekian untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.